Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa alama nafa'ana bima fi darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Hari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian malam ini melanjutkan kajian kita lalu tentang masalah pembahasan ini kita condong kepada kaum hawa, yaitu kita al-ibadatu wal ifadah. Dulu telah diulas bahwa hukum mempelajari ilmu ini adalah bersifat fardu ain bagi seorang perempuan dan istimewa yang ia masih memiliki haid. Maka ini kudu wajib belajar fardu ain di sini, membedah tentang masalah darah. Karena banyak kali kaitan hukum dengan masalah ini. Di antaranya ada tentang iddah atau tentang ilah, atau tentang i'tikaf, atau tentang haji, atau tentang masalah baca Al-Quran dan sebagainya. Itu cukup banyak ini kaitan dengan masalah darah. Jadi andai kata ini seorang perempuan yang tidak mengetahui tentang ciri dan hukum-hukumnya, ini bisa berimbas unsur dosa. Apalagi memang disengaja tak mau belajar, sementara waktu untuk itu ada. Kemudian panca indera itu memang berfungsinya, mata berfungsi, telinga berfungsi, oke, panca ini berfungsi. Ini orang seperti ini tidak boleh kemudian lengah di dalam kehidupan ini meninggalkan kewajiban fardu ain. Salah satunya untuk perempuan istri kita, yaitu masalah tentang masalah darah. Bahkan andai kata pembahasan kita lalu, seorang suami yang dia mampu untuk mengajar kepada istrinya, maka ajarkan istrinya, dan istri tak boleh untuk keluar rumah, tak boleh keluar rumah untuk belajar yang namanya bab darah. Tapi dengan catatan, bila suami itu paham. Kalau ketika tak paham, maka seorang istri boleh untuk keluar rumah. Bahkan seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar bab darah. Ini berdosa seorang suami melarang istrinya untuk ngaji bab darah. Kecuali tadi memang suaminya paham betul ini. Ini suaminya nggak paham, istrinya dilarang untuk belajar bab darah. Ini mudah-mudahan kita nggak termasuk di sini, Pak Haji. Mudah-mudahan kita nggak termasuk suami yang
sanggup melarang istri sementara kita nggak paham di masalah bab darah. Soalnya nggak begitu kita ya betul ya. Insyaallah. Di pembahasan kita lalu ya. Nah kemudian ad-darsul awal, kita masuk pembahasan baru tentang kajian pelajaran yang pertama nih. Pelajaran pertama, muqaddimatun ammatun haulat dima al-kharijati minal farji. Pendahuluan umum seputar darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Jadi pendahuluan pertama ini adalah seputar darah-darah yang keluarnya dari kemaluan, terbitnya pun dari faraj perempuan. Ad-damul kharij min farjil mar'ah, adapun darah yang keluar dari faraj atau kemaluan perempuan itu imma ayyakuna haidhan au nifasan au istihadah. Jadi cuma tiga nih. Apa ada tiga ini? Bahwa darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu cuma tiga. Di antaranya yaitu ada kalanya darah haid yang pertama, atau darah nifas, atau darah istihadah. Cuma tiga nih ya, tiga. Walau kalah dan tidak ada keempat baginya, nggak ada keempat, apalagi kelima. Jadi kalau ada istri kita bilang, bang, darah saya ada 4 jenis bang, kira-kira cocoknya mana? Sementara tadi darah cuma 3, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Jadi kalau yang keempat nggak ada, kelima apalagi yang ketujuh tak ada itu, karena cuma batasannya 3 tentang darah yang keluar dari faraj seorang perempuan. Mana Pak Erin? Tersambung ini kira-kira tahu nih kan? Ini kita belum mulai ya, masih di pengantar, pengantarnya nih. Wa likulli min hadhihi dima ta'rifun yatamadzu bihi al-ghiri, dan bagi tiap-tiap dari darah, jadi dan tiap-tiap dari darah ini memiliki definisi atau tarif yang berbeda-beda dengannya. Jadi masing-masing tarif berbeda. Haid ini definisinya, nifas ini definisinya, istihadah ini definisinya. Jadi berbeda. Ketiga-tiga definisi ini itu berbeda-beda, nggak sama ya, nggak sama. Darah haid berbeda dengan darah istihadah, darah istihadah berbeda dengan darah nifas, itu masih berbeda. Walaupun pangkal sama lagi, pangkal sama, darah pangkalnya, tapi beda di pengunjung. Yang satu haid, yang satu nifas, yang satu istihadah. Ini maaf ini, walaupun ini bukan perempuan, tapi suami wajib belajar. Jadi seorang suami yang punya istri wajib belajar bagaimana wajib. Yang persabarannya wajib belajar. Tapi kalau memang kita tak punya istri, nggak masalah wajib, nggak masalah. Ini masih punya istri, kebetulan istri masih ada darah yang mengalir.
Beda yang sudah menopause, ini istrinya masih ada aliran darah, maka suami kudu belajar. Nanti ajarkan kepada istri-istri. Ya kalau istrinya ya udahlah, ya Pak ya. Istrinya ya Pak. Ya kalau istrinya ya udah. Yang penting tugas kita belajar, ajarkan, sampaikan kepada istri. Kalau istrinya tak tahu, tak mau juga ya udah. Yang penting tugas kita disampaikan, kewajiban kita laksanakan. Jangan sampai kewajiban kita nggak kita laksanakan untuk mendidik, mengajarkan istri kita. Teristimewa dalam masalah apa nih, kajian agama yang pada intinya bab-bab fardu ain, itu ajarkan sama istri kita. Nah kemudian wasofa nabainuha insyaallah ta'ala, dan itulah yang akan kami jelaskan insyaallah jika Allah menghendaki. Dan insyaallah musholif ini akan menjelaskan tentang darah-darah ini, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nanti akan dibedah oleh si pengarang kitab ini, insyaallah. Ada yang bertanya di sini? Ada yang belum ya? Insyaallah ada pembahasannya. Nanti ada nanti kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu awalan al-haidh. Jadi sebelum saya masuk tentang yang pertama tadi adalah haid, apa itu ta'rif definisi haid, perlu mencatatkan kita bahwa ada beberapa makhluk Allah yang itu terbit darah haid. Jadi bukan manusia. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Jahir atau juga Imam Abu Osman Amr bin Bahr Al-Kantani Al-Basri, di kitabnya bernama Al-Hayawan, bahwa di situ ada dipaparkan bahwa di antara hewan yang dia memiliki darah haid itu, yang jelas kita manusia, itu jelas. Yang kedua kelinci. Kelinci itu rupanya ada haidnya, kelinci. Terus apa lagi ini? Serigala. Gonggong bernama serigala ini pun ada darah haid. Kemudian termasuk kelelawar. Cuma kita nggak pernah cek, saya pun nggak pernah cek Pak Dor. Kelelawar itu ada haidnya kan? Termasuk unta. Unta juga dalam kitab Al-Hamid tadi ada haidnya. Termasuk tadi apa nih? Cicak dan kuda. Bahkan ada pendapat lain mengatakan musang termasuk ini. Ada pendapat lain musang termasuk kecoa. Pada bumi kecoa itu tak punya darah. Tapi ada pendapat ulama menyatakan termasuk hewan bernama kecoa pun ada haidnya rupanya. Wallahu a'lam. Tapi begitulah di antara pendapat ulama kita. Tapi yang pasti manusia itu yang pasti, yang kita memang kenal itu. Tapi kalau yang namanya hewan bernama kelinci, ada namanya gonggong, ada namanya serigala, ada namanya tadi kelelawar, bahkan ada namanya musang, bahkan antara kecoa. Nah itu pendapat ulama kita. Jadi kalau kita belum mengenalnya, jangan salahkan dulu. Nah, coba kita teliti, betulkah itu kita amantu hewan, kita cek itu kelinci, kita pegang itu maaf yang bernama musang, kita pegang kecoa tadi, betulkah kita adakan penelitian seperti ulama yang mengatakan bahwa itu hewan yang memiliki haid seperti manusia pula. Nah kemudian bahwa dalam
darah haid ini pula ada jenis nama-namanya. Macam kalau pepaya kan ada berapa jenis? Ada pepaya gandul kates, betul yang itu wajib. Jadi haid pun ada banyak nama. Apa di antara nama haid itu? Ada disebut dengan haid, ada disebut dengan mahir, ada disebut dengan mahod, ada disebut dengan tomfur, ada disebut dengan ikbar ya. Maka pembahasan kita dulu, kita takbirkan nggak boleh Allahu Ikbar. Kenapa nggak boleh Allahu Ikbar? Karena ikbar itu salah satu nama darah perempuan. Juga ada namanya itu ada tomsun. Kalau tadi itu tomsun, huruf sa ya. Huruf sa itu letak hurufnya di mana Pak? Di huruf sa. Makhrajnya ujung lidah kita berada di urat gigi. Jadi di urat gigi ya, bukan di gigi tapi urat gigi. Muncul huruf sa, termasuk 3 huruf. La, wa, dan la. 3 huruf ini. Tapi sifatnya beda. Sifatnya berbeda Pak Haji. Makhrajnya, tempatnya sama, sifat-sifat huruf itu sama. Itu waktu nanti di malam Selasa. Jadi tadi tomsun, tapi ada juga tomsun, sin ya. Kemudian ada juga namanya itu irok pakai kaf, irok. Kemudian ada nama darah itu sirok, banyak jenis kan. Ada juga namanya alza. Ada nama dahkun. Ada juga nama darah tadi dursun. Ada juga nama darah tadi dirosun, dan ada nifas, dan ada qur'un, dan terakhir ada iksor. Itulah 15 nama darah haid. 15 nama darah haid. Berapa itu? Di nama darah itu apa kan? Ada kirot, tomsun, ada tomsun, ada apa lagi? Ikbar, banyak jenis soal. Oke. Baik, al-awwalu al-haidhu. Ini pelajaran pertama itu adalah tentang haid. Nanti soal istihad itu apa soal? Ta'riful haidhi. Lantas apalah pengertian haid itu sendiri? Sering kita dengar haid. Apa sih haid itu rupanya? Maka yang pertama, damul haidhi syar'an. Darah haid adalah menurut syarat damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimin al-mar'ah ala sabil sihah min ghairi sababin fi awqatin maklumah. Jadi pertama, ta'rif haid. Apa ta'rif haid? Wada jibilatin yakhruju min aqsa rahimal mar'ah, adalah darah normal alami. Ini haid itu darah yang alami, atau bahasa kita darah yang normal itu. Yakhruju min aqsa rahimal mar'ah, darah ini terbitnya, keluarnya dari pangkal rahim wanita ala sabil sihah, atas cara yang sehat. Jadi keluarnya itu dari aqsa rahim. Ini kalau aqsa, kalau kita ngaji huruf tenggorokan mana Pak?
ada kan pangkal, ada tengah, ada aqsa, ujung. Jadi perempuan itu keluar darah itu dari ujung ini, pangkal itu. Jadi terlebihnya dari situ. Jadi kalau ada keluar darah, tapi darah di sayang, keluar darah tapi disal oleh pisau, itu darah apa namanya? Keluar darah memang, tapi keluarnya itu bukan dari ya khujur min aqsa rahimar mar'ah, bukan dari situ, tapi keluar dari tangan, keluar dari kepala, keluar dari bagian tubuh, tak namanya punggung dan sebagainya. Apakah ketika keluar dari bagian itu disebut dengan haid? Mana Pak? Disebut dari keluarnya dari bibir, dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari kaki. Apakah setiap darah keluar dari perempuan itu disebut dengan haid? Mana? Kan enggak. Kenapa tadi? Keluarnya yakhruju min aqsa rahim. Dia memang keluarnya itu dari pangkal rahim perempuan. Tapi tadi ada tambahnya ala sabil sihat. Ini keluarnya pun dengan cara yang sehat, bukan sakit. Istihadah misal, kan dalam penyakit ini sakit. Misal ada perempuan yang ketika itu dicontoh ya, dia rupanya lebih 17 hari, kata lebih 15 hari, walaupun bukan jaminan ke 16 hari itu dari istihadah. Nah, contoh saja nih, sudah sampailah 15 hari 15 malam, tak kunjung berhenti, terus darah kan tes sampai ke 16, sampai ke 17. Lantas timbul pertanyaan, ketika lewat dari usia 15 hari 15 malam, apakah ini tetap darah haid atau darah haid? Mana Pak sabarnya? Darah istihadah ini, tidak istihadah. Karena darah haid itu sebanyak darah haid itu tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada lebihnya itu berarti itu bukan darah haid, pasti itu darah istihadah. Pasti itu darah istihadah. Jadi ala sabil sihat, atas cara yang sehat, bukan karena unsur-unsur penyakit, termasuk keputihan. Keputihan itu apakah termasuk wilayah suci atau dalam wilayah kategori haid? Karena terkadang kan ada nih perempuan yang masih setelah selesai darah muncul warna putih atau keputihan seumur perempuan, kemudian dia tak sholat juga, tak sholat nih Pak. Pertanyaan tadi, ketika keputihan muncul pada diri perempuan tadi, dia tak sholat, dia tak puasa, apakah dia berdosa kan? Berdosa Pak? Ada keputihan, tapi kemudian ketika diyakini ada keputihan tadi dan sholat nampak itu, lantas kemudian dia beranggapan keputihan itu adalah bagian haid. Lantas kemudian orang itu tak boleh baca Quran, orang itu tak boleh menyentuh masuk Al-Quran, orang itu tak boleh itikaf di masjid, orang itu tak boleh tawaf di Ka'bah, orang itu tidak boleh malam ketika itu berhubungan kepada suami. Maka ketika itu rupanya dia punya keyakinan seperti itu, maka tak sholat, tak puasa orang. Kira-kira ini berdosa tidak? Dosa dia. Kenapa? Kan keputihan itu dia sudah termasuk suci. Jadi kalau ada keputihan, kita punya anak bisa, kita punya istri atau kita punya cucu, kalau memang cucu kita menciptakan hal tadi, itu bilang, nah cu, itu udah wajib sholat.
Jangan engkau tunda-tunda. Menunda itu agak berdosa. Kenapa berdosa? Karena sudah hukum wajib masuk, kecuali datang si haid tadi, baru tidak boleh sholat. Kalau haid sholat baru maka berdosa. Kalau haid puasa maka puasa malah berdosa. Tapi kalau kemudian sholat di masa Ramadan kemudian muncul, jangan coba-coba gak puasa. Itu berarti dia sudah dalam hukum haram, karena dia sudah kondisi suci. Min ghairi sababin fi awqat maklumah. Jadi catatan kita, haid tadi terjadi tanpa sebab khusus ya. Jadi kalau ada sebab-sebab khusus, jadi terjadinya tanpa sebab khusus ya. Jadi memang dia normal, dia darah itu normal korannya, nggak ada kan sebab-sebab lain. Sebab-sebab maaf, misalnya melahirkan anak atau mengandung, tiba-tiba jebrol keguguran, keluar darah, maka tak kalah dia hamil sekian bulan, tiba-tiba keguguran, lantas keguguran keluar darah tadi, apakah ini disebut darah haid atau kan bagus? Mana bagus? Saya kita pernah dengar cerita tetangga sebelah itu, istrinya masuk kamar mandi jatuh tersungkur dalam kondisi dia hamil, maka terjatuh itu membuat penyebabnya itu guguran jadi dan perutnya. Nah ketika keguguran lantas keluar darah pula Pak Gus, ini tetangga sebelah itu Pak Gus, itu keluar darah tadi itu darah disebut haid atau bukan? Pak Gus ini darah apa? Darah apa namanya? Kira-kira darah nifas atau bukan? Darah nifas apa tadi? Darah yang keluar dari organ vital perempuan, tapi ada sebabnya, ada namanya kandungan, baik dia jebrol namanya bayi atau segumpal darah. Segumpal darah itu juga termasuk itu. Tapi kalau nanti ada linangan darah tadi, oh ini bukan, kenapa nggak bayi yang muncul? Kalau bayi muncul keluar darah kan namanya darah tadi wilada kan anak. Begitu ada nanti beriringan dengan darah, pasti darah nifas, dan itu bukan darah haid, pasti bukan darah haid. Jadi gampang menandai ini darah haid, bahwa munculnya itu bukan karena sebab tertentu. Memang dia normal aja. Perempuan normal kalau haid, normal. Memang ada perempuan itu yang tak haid. Dia siapa nih perempuan tak haid? Siapa Rahman? Perempuan yang tak haid. Ada sosok perempuan yang tak haid. Siapa nih? Mana? Kita pernah dengar seorang perempuan yang mulia, perempuan yang sangat mulia, sahabat anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Uniknya ada riwayat menyatakan Fatimah itu yang menyuruh membuat nama itu Allah kepada Rasulnya. Langsung Allah yang memberikan akhir Rasul nama itu Fatimah. Walaupun itu riwayat itu memang tidak tak sahih, tapi ada riwayat dari saya. Ada pendapat ulama gitu, saya ikuti pendapat itu. Ya kalau kita ikuti apakah berdosa kan tidak berdosa. Termasuk pendapat dalil-dalil bahwa Siti Fatimah itu tidak haid, terlepas beda tentang status hadis tadi. Ada yang pendapat menyatakan hadis itu dhaif. Terlepas hadis dhaif, tetapi ada dalil menyatakan bahwa Siti Fatimah itu perempuan yang dia tidak keluar darah sekalipun. Bahkan anaknya Hasan Hussein pun tidak ada keluar darah. Luar biasa Siti Fatimah itu.
Apa hikmah dibalik itu rupanya? Siti Fatimah itu tak pernah meninggalkan ibadah sholat, tak pernah itu. Itulah uniknya Siti Fatimah. Bagi Allah mudah, karena ada orang menyatakan, mana ada perempuan yang tak haid. Kita jangan pakai logika kita. Logika kita memang bisa mengatakan perempuan itu kalau yang normal itu haid. Kalau perempuan yang tidak haid itu berarti dia tak normal, berarti sakit. Itu pikiran kita. Nah kalau Allah gimana? Allah Maha Kuasa menciptakan perempuan tanpa darah, haid, tanpa darah, sanggup Allah menciptakan sosok perempuan, melahirkan seorang anak tanpa suami, sanggup Allah. Siapa contohnya? Siti Maryam tanpa pernah disentuh seorang laki-laki. Kuasa Allah. Jadi Allah Maha Kuasa. Jadi apalah? Karena saya baca ada sebuah tulisan. Ini gini, mana betul perempuan itu gak punya darah haid, gak betul itu. Kata dia lupa kaji tauhid. Lupa kaji tauhid. Kaji tauhid apa? Bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang belum ada diadakan. Segala sesuatu yang bersifat jais diadakan sanggup. Dan salah satu yang bersifat jais apa? Menjadikan perempuan tanpa haid. Ya bisa. Menjadikan perempuan yang bersuami tak punya anak, tak sanggup Allah. Menjadikan seorang perempuan yang punya anak tanpa suami pun sanggup. Betul apa banget? Ini karena saya sempat baca tulisan Pak Haji, ini agak tergelitik rasanya. Ini orang membuat tulisan ini gak ngaji tauhid orang. Kalau ngaji tauhid dia akan ingat apa yang tak sanggup buat Allah. Itu sifat qudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah di pembahasan para Rabu itu. Insyaallah ya. Oke, mana Pak Bambang? Tanya Pak Bambang. Terkait dengan haid tadi, bagi kaum wanita ini apakah setelah ada di bumi, karena mengingat Maulid tadi Nabi Siti Hawa dengan Adam itu kan berdampingan di surga. Siti Hawa ini pernah nggak diriwayatkan pernah haid nggak di surga? Ya memang ada diriwayat bahwa ketika Siti Hawa mendekati berkhuli, maka mendapat sanksi selain keluar daripada surga, maka ketika itu keluarlah syailah, aliran darah. Itu dia. Itulah manusia pertama yang keluar darah itu Siti Hawa. Asbab ketika itu mendekati pohon tadi. Cuman riwayat pohonnya itu namanya itulah ulama menyatakan namanya pohon khuldi. Itu Pak Azam. Tapi ada riwayat lain, pertama perempuannya itu dari Bani Israil. Dua riwayat. Yang pertama itu Siti Hawa, tak kala dia melanggar larangan Allah. Yang ketika itu la taqus syajarah, jangan dekati pohon, malah dekati pohon, maka ada sanksi. Itulah berdarah. Tapi riwayat mengatakan ada daripada perempuan-perempuan dari golongan Bani Israil. Wallahu alam. Karena sampai itu di masa Nabi ada. Jadi intinya yang jelas ada. Terserah kita pakai pendapatnya Siti Hawa dulu atau di perempuan bernama golongan Bani Israil. Boleh kedua kita yakin atau salah satunya. Jadi Pak Fatimah memang diriwayatkan dia tidak pernah haid. Jadi apakah saat dia melahirkan seorang anak apa dia nifas gitu? Sama. Sebagaimana Siti Fatimah ketika tidak ada haid, ketika dengan anaknya Hasan Hussein itu pun tidak ada tes darah nifas. Nifas itu paling sedikit setelah tes kan, satu tetes aja tuh nifas. Selama-lama itu 60 hari. Tapi normal biasanya 40 hari ya. Biasanya 40 hari biasanya. Tapi satu tetes pun Siti Fatimah nggak ada riwayat. Satu tetes pun dengan kedua anaknya itu tanpa adanya tetesan darah.
Bagi Allah kan gampang-gampang aja, kan sesuatu yang jais. Makanya menepis pemahaman bahwa perempuan itu dipastikan itu haid dan perempuan dipastikan kalau dia dari anak itu ada nifas, itu kan secara umum. Tapi bisa juga secara tertentu perempuan lahir anak tanpa darah. Siapa itu? Siapa itu? Siti Fatimah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi anak Rasulullah bernama Siti Fatimah tadi. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa lagi. Ada lagi tanya. Itu Pak Azram ya. Jadi ada dua versi. Versi pertama itu daripada Siti Hawa. Manusia pertama yang berdarah haid. Versi kedua bukan, tapi dari Bani Israil perempuannya. Itu riwayat yang dibuat tadi. Nah, kemudian kenapa Allah memberikan kalau secara medis dokteran perempuan itu membahayakan sekali sebulan ya, mengeluarkan darah kotornya. Kenapa Allah kok memperkenankannya sekali sebulan? Kenapa nggak sekali setahun? Walaupun ada, bukan setahun itu benar. Iya. Ada. Nah ini kenapa seperti itu? Ada ya? So gini, darah perempuan itu nggak bisa ukuran istri kita. Ada perempuan itu memang masanya cuma 3 hari, tiap bulannya ada 7 hari. Tapi ada juga dalam sebulan 2 kali haidnya. Tapi juga ada perempuan itu hanya itu setahun sekali. Ada bahkan 2 atau 3 tahun baru datang si haidnya lagi. Makanya ukuran haid itu nggak bisa patokannya istri kita. Itu maka Imam Syafi'i itu meneliti perempuan nggak 10 orang, banyak itu perempuan-perempuan diteliti. Maksud itu bukan ditembak perempuan ya. Ini si Peni tembak dulu gini, agak gitu maksudnya. Ditanya kamu pas darah muncul kapan munculnya, kemudian warna gimana, siklusnya gimana, berhenti gimana, di rentang waktunya tuh diteliti. Sekian banyak perempuan, nggak disimpulkan tuh Pak, disimpulkan. Itu yang banyak ulama-ulama dulu. Gak gampang langsung menghukumi ini. Nah itu Pak Azram. Jadi beda-beda Pak Azram. Nanti sudah ada bahasanya. Nanti sini ada masalahnya hikmah haid soal dari pembahasan. Ada sini di kitab ini pembahasan tentang hikmah haid insyaallah. Oke? Kita dengar ya dari kisah. Insyaallah besok pembahasan pekan depan baru masuk bab ibadah. Soalnya kita sama tadi ya.